Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Sekarang siapa yang belum sarapan? Wah, alhamdulillah semua udah sarapan ya. Semoga dalam perjalanan belajar ini pada konsentrasi dan bisa memperhatikan kakak dengan baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Baik, sudah selesai membaca doa. Setelah membaca doa, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, alhamdulillah semuanya dengan keras menyanyi dan semuanya menghafal lagu Garuda Pancasila. Baik, kakak akan lanjutkan materi pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1 hari ini. Kegiatan pembelajaran kita membaca teks bacaan, mencari tahu kata tanya dalam bacaan, membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya, mengetahui penggunaan masing-masing kata tanya. Baik, sekarang dibuka halaman 3, pembelajaran 1 yang berjudul Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Baik, kakak jelaskan pengertian dari bernafas. Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Bernafas untuk kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan manusia, hewan memiliki alat pernafasan yang bermacam-macam. Selain itu, prosesnya juga berbeda-beda. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar ikan yang mengeluarkan gelembung saat bernafas. Lalu bagaimana ikan bernafas di dalam air? Mengapa ikan mengeluarkan gelembung-gelembung saat bernafas? Ayo cermati makhluk hidup bernafas. Ikan bernafas dengan apa? Ya, dengan insang. Baik, kakak akan membacakan semua cerita makhluk hidup bernafas. Tolong didengarkan ya. Baik, secara singkat kakak akan menjelaskan makhluk hidup bernafas. Minggu sore itu ada 3 orang anak, yaitu melihat ikan yang ada di taman. Di sana mereka menikmati pemandangan taman yang asri. Mereka juga memberi makan ikan yang di kolam. Kata si Ipung, ikan-ikan itu sama dengan kita, mereka juga perlu makan dan bernafas. Kalau kita bernafas, apa ikan juga bernafas? Kata si Ipung. Lalu si Tagor menjawab, ya, ikan itu bernafas, tapi mereka bernafas di dalam air. Ikan dan manusia sama-sama makhluk hidup, tetapi cara bernafasnya berbeda. Ya, ikan juga membutuhkan makanan, bergerak, tumbuh, dan berkembang, serta dapat berkembang biak. Lihat, ikan-ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya. Dan itu cara bernafas ikan tersebut, kata Tagor. Dan secara jelas berarti ikan bernafas di dalam air, karena ikan itu bernafas dengan memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian mengeluarkan lewat tutup insang, kata Raya. Karena tidak hanya ikan, kupu-kupu, katak, dan kucing, hewan lainnya juga bernafas dengan cara yang berbeda-beda.
Jadi, sudah dapat disimpulkan, Raya, Tagor, dan Ipung sedang melihat ikan di taman dan menyimpulkan kalau ikan itu bernafas dengan insang. Ya, betul sekali. Jadi, ikan itu bernafas dengan insang. Betul. Lalu kita lanjut ke cerita yang kedua. Ada pernafasan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bernafas setiap saat. Hewan memiliki organ pernafasan yang berbeda-beda. Beberapa hewan memiliki organ pernafasan. Lalu akan dilanjutkan lagi, beberapa hewan emang memiliki organ pernafasan dan proses pernafasannya yang sama dengan manusia. Misalnya mamalia dan hewan lainnya memiliki proses pernafasan yang berbeda dengan manusia. Misalnya ikan dan amfibi. Yang pertama kita lihat, ini ada mamalia. Mamalia menggunakan hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Baik mamalia yang di darat maupun mamalia yang berada di air. Dia menggunakan paru-paru. Mamalia darat seperti ada sapi, singa, dan kelinci yang bernafas dengan mudah. Adapun mamalia air seperti lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Lihat di situ ada gambar lumba-lumba dan ditunjukkan lubang berkatup untuk bernafas. Lumba-lumba bernafas dengan cara muncul ke permukaan air. Udara masuk, katup di atas ke. Ini sudah jelas ya mamalia. Sekarang yang kedua ada burung. Burung itu bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Di situ sudah dijelaskan bahwa ada pundi-pundi udara dan paru-paru pada burung. Jadi burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Lalu yang ketiga ada amfibi. Amfibi ada katak ya. Ada katak, hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Wah, kok bisa kulit ya? Tidak tahu. Karena katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Nah, lalu kita lihat itu katak dewasa. Bernafas dengan paru-paru. Kita next, selanjutnya ada ikan. Itu bisa dilihat ikan bernafas dengan apa tadi? Dengan insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu bisa dilihat gambar O2 dan CO2. O2 itu apakah? O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Ikan tidak mengambil oksigen dari udara. Ikan mengambil oksigen yang terlarut dari air. Oksigen bersama air masuk ke mulut ikan terbuka. Ketika mulut terbuka, tutup insang menutup, kemudian tutup insang terbuka. Lembaran-lembaran insang akan menyerap gas oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Selanjutnya adalah yang kelima ada cacing. Cacing merupakan hewan yang bernafas secara langsung, yaitu oksigen, di mana tubuh melalui organ pernafasan. Cacing bernafas melalui permukaan yang mengandung banyak pembuluh darah. Bagaimana cara cacing bernafas? Ya, gas oksigen diserap oleh cacing melalui permukaan kulitnya. Gas karbon dioksida dan uap air pun dikeluarkan melalui permukaan tubuhnya. Gas oksigen sangat mudah diserap oleh permukaan yang basah. Oleh karena itu, cacing selalu hidup di tempat yang lembab, sehingga permukaan kulitnya selalu basah. Tanah yang gembur memiliki banyak rongga udara, sehingga cacing mudah mendapatkan oksigen untuk bernafas. Yang terakhir ada serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang. Yang bercabang itu yang saluran lebih halus dinamakan trakeol. Trakeol tersebar di sisi kanan dan sisi kiri tubuh serangga. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spira.
Spirakel adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluarnya udara. Jika serangga sedang aktif bergerak, akan membutuhkan banyak oksigen, maka spirakel itu bergerak aktif dan terbuka. Jika serangga tidak aktif bergerak, maka spirakel itu tertutup. Baik, sampai di sini sudah paham alat pernafasan makhluk hidup hewan? Alhamdulillah sudah ya. Baik, jadi kita tahu ya pernafasan pada hewan serangga, lumba-lumba, ikan, katak, dan lain-lain. Oke, sekarang lanjut kita menggunakan apa itu halaman 7? Penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Oke, kata tanya. Pengertiannya ialah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya berpengertian, contohnya, apa yang dilakukan Raya dan teman-temannya sepulang sekolah? Jawabannya apa tadi? Sepulang sekolah, Raya bermain dengan teman-temannya ke taman. Lalu kata tanya siapa? Contohnya, siapa yang mengantar Raya berangkat sekolah? Siapa? Jawabannya, Raya berangkat sekolah diantar ayah. Lalu ada yang ketiga, kata tanya di mana? Contohnya, di mana Raya bersekolah? Raya bersekolah di SD Negeri Kusuma Bangsa. Lalu yang keempat, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan Raya dan kedua temannya bermain di taman? Raya dan kedua temannya bermain di taman pada hari Minggu sore. Tanya kapan ya. Lalu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contohnya, bagaimana Raya berangkat sekolah? Jawabannya, Raya berangkat sekolah sedang diantar ayah naik sepeda motor. Lalu kata tanya mengapa. Mengapa Raya harus bersekolah? Kata tanya menggunakan untuk menanyakan sebab. Ayo, jawabannya, Raya bersekolah karena ingin mendapatkan ilmu. Berarti alasannya Raya bersekolah karena ingin mendapatkan ilmu yang berguna. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai, semuanya sudah paham. Selesai sudah pembelajaran 1 hari ini, pernafasan dan kata tanda tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana, dan mengapa. Semuanya sudah paham, semuanya betul semua. Cuma sedikit yang belum mengerti, semoga bisa dimengerti setelah membaca lagi dan dipelajari sebelum-sebelumnya. Baik, sebelum pulang kita akan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta dulu, oke? 1, 2, 3. The
Baik, sudah selesai menyanyikan lagu mengeningkan cipta. Sekarang kita beres-beres, rapi-rapi, dan baca doa pulang. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Oke, kakak cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan ilmunya bisa tersangkut kepada kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum diakhiri, kakak mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, salam sehat, stay healthy dan stay safe.